wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuriati, asal sekolah SMP Negeri 2 Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Bismillahirrohmanirrohim. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 17 November tahun 2020, saya akan mengadakan praktek pembelajaran untuk UKIN PPG Angkatan 1 tahun 2020. Ini adalah kartu peserta saya. Materi yang akan saya sampaikan adalah materi tentang interaksi sosial dan lembaga sosial, dan submaterinya adalah interaksi sosial disosiatif. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Juliana, masuk Juliana. 30,7 masuk Juliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Baik sekali, semangat sekali ya pada pagi hari ini. Baik anak-anak, sekarang ibu akan mengecek kehadiran kalian. Sekarang Arya, siapa yang tidak masuk hari ini ya? Erlanda, Bu. Erlanda, kenapa ya Erlanda? Ada enggak keterangannya? Ada keperluan keluarga, Bu. Oh iya, Erlanda tidak bisa hadir bersama kita hari ini karena ada keperluan keluarga. Mari kita mendoakan supaya berjalan dengan lancar semua urusan Erlanda ya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, nah sekarang kita akan berdoa. Doa secara bersama-sama untuk mengawali pembelajaran kita hari ini supaya berjalan lancar dan diberi keberkahan. Mari Arya pimpin doa ya. Berdoa mulai. Baik, sekarang dua panja kelas ini tadi yang piket hari ini adalah ini ya, Pina ya, sama Salwa. Gimana tadi udah mengerjakan tugasnya nak? Sudah, alhamdulillah ya Ibu lihat kelasnya sudah bersih. Jadi kalau kelas bersih, kita juga belajarnya menjadi nyaman ya, tidak jadi betah di sini. Ya alhamdulillah, terima kasih yang sudah piket hari ini dan yang lainnya juga untuk selanjutnya juga seperti itu ya. Kalau piket kerjakan tugasnya, jangan saling iri ya, karena kebersihan sebagian dari iman ya. Nah baiklah anak-anak ya, di masa pandemi ini ya, sekarang kan masa pandemi, nah kita ini tidak bisa dalam satu kelas masuknya terlalu banyak, jadi kita bergiliran. Nah walaupun demikian anak-anak, kita harus tetap semangat belajar. Jangan karena pandemi ini kita kalah sehingga semangat kita menjadi kendur, kita malas belajar, tapi kita harus tetap semangat. Materi kita minggu lalu apa? Coba Geri, materi kita minggu lalu apa Geri? Interaksi sosial asosiatif, Bu. Interaksi sosial asosiatif. Benar kan anak? Ya, alhamdulillah. Terima kasih Geri. Berarti Geri semalam buka buku ya. Nah sekarang coba untuk pembelajaran kita hari ini, perhatikan gambar berikut ya. Nah sekarang ini gambar apa? Ayo Nama, biasanya kamu sering melakukan ini mah. Gambar apa ini mah? Balap karung. Nah ini mereka melakukan ini untuk apa anak? Persaingan. Untuk apa? Berlomba? Supaya apa? Oh iya, supaya menang.
Jadi kebalikannya ya anak-anak. Ya. Nah, semangat, ayo tetap semangat. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari interaksi sosial disosiatif ya. Nah, perhatikan anak-anak. Jadi dari pembelajaran kita hari ini interaksi sosial disosiatif, Ibu ingin setelah pembelajaran ini berlalu nanti kalian bisa menganalisis. Yang pertama ya, kalian bisa menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Dan yang kedua nanti setelah kalian bekerja kelompok, Ibu ingin kalian mampu menyajikan hasil diskusi kelompok kalian tentang interaksi sosial disosiatif dengan baik ya. Nah, nanti kalian akan maju ke kelas mempresentasikan hasil kalian. Nah, ini Ibu ingin setelah pembelajaran ini kalian mampu itu ya nak ya. Jadi kompetensi pembelajaran ini sangatlah penting nak ya. Misalnya kalian tidak mampu menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial, otomatis kompetensi pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini tidak tercapai. Baik, sekarang Ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok. Nah, untuk lebih mempersingkat waktu nah, kita kelompoknya kelompok minggu lalu. Baik, sekarang ayo kita bentuk dalam kelompok. Alhamdulillah kelompoknya sudah terbentuk ya anak. Jadi yang ada yang 3, ada yang 4, gak apa-apa lah masa-masa seperti ini ya. Nah, sekarang kalau sudah terbentuk kelompok, kalian harus bekerja secara kelompok. Untuk itu pertama Ibu akan menanyakan PowerPoint ya. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini interaksi sosial disosiatif. Jadi interaksi sosial disosiatif adalah interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan. Ya, interaksi sosial disosiatif ini ada 3 bentuk. Nah, yang pertama bentuk interaksi sosial disosiatif adalah karya pen, ke depan pen, dibaca pen. Ayo pen. Nah, pen, silakan baca pen. Apa yang bentuk yang pertama dari interaksi sosial disosiatif pen? Kompetisi atau persaingan. Suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang tertentu. Ya baik, terima kasih ya pen ya. Nah, jadi bentuk interaksi sosial disosiatif yang pertama adalah kompetisi atau persaingan yang di awal tadi sudah ditayangkan lomba karung. Nah, jadi kompetisi atau persaingan ini adalah suatu proses individu atau kelompok yang saling bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang tertentu. Baik, selanjutnya kontravensi. Apa itu Bu kontravensi? Jadi kontravensi ini adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan. Nah, yang ketiga adalah pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Ya, jadi inilah 3 bentuk interaksi sosial disosiatif. Baik, selanjutnya adalah yang akan dijelaskan tadi yang pertama bentuknya adalah persaingan. Ya, kita tahu bahwa persaingan itu pengertiannya itu adalah suatu proses sosial yang dilakukan individu atau kelompok untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Ya. Nah, di sini ada 2 jenis persaingan. Yang pertama adalah persaingan yang bersifat pribadi dan yang kedua adalah persaingan yang bersifat kelompok. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, gambar apa ini anak-anak? Yo, Iliana, gambar apa Iliana? Itu Iliana, perhatikan. Olimpiade sains. Iya, ini adalah Olimpiade Sains. Gambar ini Ibu ambil dari Olimpiade Sains SMSD ya, tingkat SD tahun 2008, tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, ini kalau dari jenis 2 jenis interaksi sosial disosiatif tadi,
dalam persaingan ini masuk jenis yang mana nak? Persaingan apa? Persaingan pribadi. Benar sekali Fajar. Terima kasih ya Fajar. Di mana mereka berlomba-lomba untuk kepentingan pribadi mereka. Ya, jadi olimpiade kayak kalian. Ada salah satu dari kalian Fajar ya kemarin pernah ikut olimpiade tingkat kabupaten ya Fajar ya. Baik. Nah, ini adalah persaingan pribadi ya. Nah, ini lagi. Coba Geri, ini gambar apa Geri? Pertandingan sepak bola, Bu. Pertandingan sepak bola. Apa tujuan mereka Geri? Kalau dilihat dari yang dua jenis sifat kompetisi, masuk yang mana Geri? Masuk yang mana Geri kalau bola ini? Pertandingan bola? Arya, masuk yang mana? Persaingan? Antar kelompok. Baik, persaingan antar kelompok. Kontravensi. Kontravensi sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Nah, di sini penyebabnya adalah yang pertama, penyebab dari kontravensi ini adalah ketidakpastian. Yang kedua, keraguan. Yang ketiga, penolakan. Dan yang keempat adalah penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Yang ini yang menyebabkan terjadinya lahirnya kontravensi. Ya, karena adanya ketidakpastian, keraguan, ya, sehingga menimbulkan perasaan-perasaan sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain. Nah, selanjutnya pertikaian atau konflik atau disebut juga dengan pertentangan. Nah, pertentangan suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman dan kekerasan. Dan ini yang dinamakan dengan konflik. Penyebab dari konflik ini, yang pertama adalah perbedaan individu dan kebudayaan. Yang kedua adalah mobilitas sosial. Yang ketiga adalah benturan kepentingan. Sampai di sini paham? Baik, sekarang untuk menambah pemahaman kalian tentang materi interaksi sosial disosiatif, mari bersama-sama kita menonton video dari link YouTube berikut ini ya. pengen dengar apa yang Salwa dapat dari tontonan video tadi dan kaitannya
Jadi terima kasih ya Salwa ya. Jadi dari tontonan tadi kita bisa menggali bahwa itu adalah kejadian yang kita lihat adalah konflik antara ya kapal Kisah Tima dengan para nelayan yang berada di Matras, Pulau Bangka, ya, Kepulauan Bangka Belitung. Nah, ini tadi konflik yang terjadi di kita ini, nah. Ya, jadi tadi itu warga saling bentrok karena ada yang tidak setuju, ada yang setuju, ya. Karena ini kita lihat tadi kapal Kisah Tima mempengaruhi nelayan untuk menangkap ikan sehingga hasil ikan mereka yang mereka dapat sedikit. Ya, akibat dari adanya kapal penghisap timah. Ya, jadi di sini ini terjadi konflik di lingkungan kita, nah. Alhamdulillah tadi kita lihat penyelesaiannya sudah sampai kepada Polsek Bangka ya. Mudah-mudahan masalah ini segera berlalu ya. Jadi konflik di antara kita tidak melebar di kabupaten kita, tidak melebar sehingga bisa kembali tenang. Ya, baik ya anak ya itu. Nah, sekarang sudah menonton, sudah Ibu jelaskan tentang interaksi sosial disosiatif. Ibu beri waktu untuk kalian mengidentifikasi dan melakukan pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira apa yang belum kalian pahami dari materi kita hari ini? Ya, kita berkelompok masing-masing coba identifikasi masalah yang belum kalian mengerti apa. Nah, nanti kalian merebut dulu. Nah, ya, materi apa yang belum kalian pahami kelompok ini? Coba kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, silakan rebut antar kelompoknya. Yuk, Fajar. Ya, saling kerjasama. Jadi apa yang nanti kalian diskusi kelompok? Apa yang kalian belum mengerti? Oke, Ibu akan mencatatnya. Apa yang belum kalian pahami? Bu, apa contoh persaingan dalam kehidupan sehari-hari, Bu? Iya, baik. Pertanyaan dari kelompok 1, kelompok 2. Silakan. Apa contoh kontroversi dalam kehidupan sehari-hari? Iya, contoh kontroversi dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 3. Apa contoh konflik dalam kehidupan sehari-hari? Iya. Udah cukup pertanyaannya? Nah, baik kalau sudah cukup dari 3 pertanyaan. Nah, apakah pertanyaan ini tadi sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita? Ibu perhatikan di sini. Ibu mau merumuskan bahwa dari ketiga pertanyaan yang kalian ungkapkan bahwa ini sudah masuk kepada materi kita hari ini. Jadi yang pertama tadi ya, kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga sudah menyampaikan dan ini akan kita tuangkan dalam RKPD. Nah, baik anak-anak, terima kasih ya kelompok 1, kelompok 2 yang sudah bertanya dan mudah-mudahan bisa kita jawab bersama-sama nanti ya. Nah, baik, di sini Ibu akan membagikan handcode dan RKPD. Kalian bisa membaca handcode dan RKPD ini ya. Baik, handcode dan RKPD-nya sudah terbagi semua? Sudah dapat semua kelompoknya? Sudah. Nah, di RKPD tadi ada itu yang sudah kita rumuskan pertanyaannya ya di RKPD itu. Nah, Ibu minta baca petunjuk pengerjaannya ya. Diskusilah kalian dalam kelompok ya. Nah, hasil diskusi nanti kalian tulis di lembar RKPD dan nanti kalian presentasikan. Baca petunjuk pengerjaan RKPD-nya ya Nak ya. Paham semua? Nah, untuk mengerjakan ini kalian bisa buka buku siswa. Bisa buka handout yang Ibu bagikan. Jelas Nak? Jelas. Baik, sekarang Ibu beri waktu 20 menit. Baik, sekarang sudah 20 menit waktunya. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Iya, kalau sudah selesai, apakah sudah siap mempresentasikan hasilnya anak-anak? Sudah. Kelompok 2 gimana? Apakah sudah siap? Ya, sudah ya. Mari Arya dan teman-teman
dari pertanyaan tadi. Sekarang yang nomor 1 pertanyaannya adalah bentuk dari persaingan. Nah, bentuk dari persaingan yang ada di kehidupan kita sehari-hari ini apa yang pertama? Yang pertama yang sering kita lihat persaingan ini di dalam kelas saja. Apa yang tadi disebutkan oleh kelompok 1? Merebut juara kelas. Ya, yang kalian berlomba-lomba supaya nilainya bagus. Salah satu tujuannya adalah supaya mendapat peringkat kelas yang baik. Kalau bisa yang terbaik di kelas ini. Ya, oke. Itu adalah bentuk persaingan. Ini bentuk persaingan pribadi. Terus yang kedua tadi, bentuk persaingannya adalah lomba azan kata Mary tadi. Ya, lomba azan pada acara maulid di sekolah. Nah, ini adalah bentuk persaingan juga individu. Terus yang ketiga apa lagi? Tadi disebutkan oleh kelompok berapa tadi? Itu bahwa lomba sepak bola antar RT pada acara 17-an di desa Bukit Raya. Bagus. Nah, ini juga adalah bentuk persaingan. Bentuk persaingan kelompok. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh persaingan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kedua, kontravensi. Nah, contoh kontravensi dalam kehidupan kita sehari-hari apa nak? Tadi itu? Iya, bagus Fajar. Menghasut teman Bu. Iya, itu adalah bentuk dari kontravensi. Nah, terus apa lagi? Iya, benar sekali Rahma. Ya, gosipin teman. Ya, gosipin teman. Ya, iya, gosipin teman. Sering gosipin teman ya, Mak ya? Ya, Mak. Sering gosipin teman ya? Oh, iya. Selanjutnya apa lagi? Iya, memprovokasi teman. Memprovokasi, mengajak teman untuk membenci orang lain. Ya, ini provokasi. Ini adalah bentuk kontravensi yang ada di lingkungan kita, ada di sekitar kita. Dan itu sering sekali terjadi. Nah, jadi untuk perpecahan jangan dilakukan lagi. Ya, karena ini mengarah kepada perpecahan. Akhirnya kita berteman akrab, nanti jadinya pisah. Ya, nah ini adalah kontravensi, bentuk kontravensi. Yang ketiga adalah konflik. Konflik dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tadi yang telah kalian sampaikan bersama ya. Jadi konflik yang nyata di depan kita ini, yang ada di kehidupan kita. Yang pertama adalah yang tadi yang kita tampilkan, kita tonton bersama-sama. Konflik antara kapal penghisap PT Timah ini dengan nelayan yang ada di Madras. Ya, ini konflik yang terjadi di antara kita, dekat-dekat kita. Terus yang kedua adalah kemarin itu, belum lama, konflik antara desa Bukitayam dengan desa Mabar. Ya, nah ini adalah konflik dan jangan kita biarkan konflik ini. Ya, karena apabila kita biarkan berlarut akan menjadi perpecahan antara kita, apalagi antar desa, tetangga desa. Ya, jangan sampai. Nah, ini adalah contoh konflik. Ya, nak ya. Dan yang terakhir tadi kita simpulkan dari LKPD kita tadi adalah yang terakhir adalah gambar tawuran antar pelajar. Ya, itu tampilkan gambar dan itu adalah gambar tawuran antar pelajar. Bagaimana solusinya? Kan pertama kalian sudah menyampaikan masing-masing tadi cuma menyampaikan satu, ya bagus, nggak apa-apa. Nah, yang pertama mungkin kompromi. Diadakan kompromi antara pihak-pihak yang terkait. Yang kedua, mediasi ditengahi oleh orang ketiga ya. Nah, yang mediasi ini ada penengahnya, tak tokoh masyarakat ya yang menengahnya, guru ya bisa saja. Nah, ini supaya mereka tidak lagi terjadi kesalahpahaman, terjadi konflik ya. Yang ketiga caranya adalah dengan bantuan pihak berwajib ya ini atau bantuan hukum ya. Baik Ibu saya ya, ini kesimpulan kita tadi ya. Nah, ya kesimpulan dari pertanyaan. Baik. Nah, sekarang kita sudah sampai kepada penghujung pembelajaran kita hari ini. Nah, apakah ada yang belum dipahami tentang materi kita hari ini? Ada nggak Pina? Sudah paham semua Pina? Alhamdulillah ya. Nah, kalau sudah, kita akan menarik kesimpulan dari semua pembelajaran kita hari ini tentang interaksi sosial disosiatif. Baik ya. Nah, coba kesimpulan kita hari ini, siapa yang pertama
ya di sini bahwa yang pertama dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah interaksi sosial disosiatif adalah interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan. Baik. Nah, sekarang yuk kita tarik kesimpulan yang kedua. Apa? Mari apa? Apa pen? Kayaknya dari tadi apa pen? Hah? Oh ya udah, kalau pen nggak bisa, nggak apa-apa ya pen ya. Lain kali belajar lagi pen ya. Nah, perhatikan ketika ibu menerapkan ya pen ya. Nah, coba Rama. Oh, Rama mengatakan, oh ya, kesimpulannya yang kedua adalah 3 bentuk interaksi sosial disosiatif ada 3 ya mana? Ya, Rama mengatakan bentuk interaksi sosial disosiatif ada 3. Benar ya anak? Nah, selanjutnya apa saja? Apa saja? Coba. Arya, silakan ya. 1. Potensi atau persaingan adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Iya, jadi kesimpulan kita selanjutnya bentuk interaksi sosial disosiatif yang pertama adalah persaingan. Jadi persaingan adalah, nah baik anak-anak ya, ini adalah kesimpulan kita selanjutnya. Persaingan merupakan suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang tertentu. Terima kasih ayah ya. Nah, siapa lagi yang mau menyampaikan tujuan selanjutnya? Terutama berkaitan yang pertama sudah persaingan, yuk. Oh, baik Fajar. Mari Fajar, apa? Bentuk yang kedua apa artinya Fajar? 2. Kontravensi adalah sikap mental yang bersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan. Baik, jadi oke, terima kasih ya Fajar ya. Nah, itu kesimpulan kita selanjutnya. Jadi ini ya, kontravensi. Kesimpulan kita selanjutnya adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Yang terakhir sekarang, silakan Ibni, ya Ibni. 3. Persaingan adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha memenuhi kebutuhannya dengan menjalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman kekerasan. Baik, itu adalah konflik pertentangan ya yang terjadi di antara kita atau dinamakan dengan pertikaian. Baik, jadi inilah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Yang terakhir tadi adalah konflik, di mana konflik ini suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Gimana anak? Semangat sekarang? Iya, sudah di ujung kita harus tetap semangat ya. Kita sudah sampai kepada kesimpulan ya sekarang. Nah, Ibu akan memberikan evaluasi tes tertulis individu. Kalian kerjakan secara pribadi ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Ibu mengutamakan sikap jujur kalian dan bertanggung jawab. Jadi apa yang telah kalian dapat dari pembelajaran hari ini, mari jawab pertanyaan yang ada di lembar evaluasi yang akan dibagikan berikut ini. Kerjakan dengan jujur ya anak-anak. Ya, baik ya, Ibu bagikan ya. Mari kalian, tolong Ibu bagikan ya. Sekarang mari kerjakan, Ibu beri waktu 10 menit. Kerjakan secara individu ya nak ya. Ya silakan dikerjakan. Baik anak-anak, tidak terasa sudah 10 menit. Gimana, sudah selesai semua? Alhamdulillah. Mari kita kumpulkan ke depan ya kalau sudah selesai. Yuk. Nah, sekarang semuanya sudah ngumpul semua nak? Sudah. Semoga hasilnya maksimal ya. Dan ini
untuk menambah nilai kalian semoga ya. Dan ilmu-ilmu yang kita dapat hari ini semoga bermanfaat. Nah sekarang ibu ingin bagaimana ini pembelajaran kita hari ini, bagaimana ini menurut ini, bagaimana ini pembelajaran kita hari ini? Tidak apa-apa, kasih sarannya agar kedepannya lebih baik lagi. Hari ini apa pembelajaran kita hari ini menurut ini? Sudah dipahami. Mudah dipahami, alhamdulillah ya anak-anak. Berarti mudah dipahami ya, semuanya sepakat, mudah dipahami. Oh iya, alhamdulillah. Selanjutnya siapa lagi? Iliana, gimana Iliana? Menari, ya menari mungkin ada video tadi ya, ada gambar, ya. Nah selanjutnya ada apa? Mary sekarang, Mary apa Mary? Yo Mary. Menampilkan gambar-gambar yang bagus, Bu. Gimana Mary? Menampilkan gambar-gambar yang bagus. Oh oke. Ini masukan buat ibu. Berarti untuk kedepannya ibu harus menampilkan gambar-gambar yang lebih bagus Bu, kata Mary. Alhamdulillah ya, insya Allah ya Mary ya. Nanti ibu cari dan ibu foto-foto gambar yang lebih menarik lagi supaya nanti kalian belajarnya tetap semangat ya anak. Jangan lupa, pokoknya belajar terus. Ya kalian ini tugasnya adalah yang utama adalah sebagai pelajar adalah belajar. Yang alhamdulillah itu pembelajaran kita hari ini ya sudah menarik, mudah dipahami ya, dan evaluasinya tadi ya untuk lebih menampilkan gambar-gambar yang lebih menarik dan bagus-bagus lagi ya ke depannya ini ya. Baik, sekarang untuk pembelajaran kita minggu depan tolong disiapkan ya, ibu ingin kalian mempersiapkan tentang ya kita akan mempelajari materi tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Silakan kalian baca di buku paket kalian, itu ada di halaman 94. Persiapkan untuk pembelajaran pertemuan berikutnya. Ya. Paham, Nak? Paham. Baik, jadi pembelajaran kita hari ini sudah berakhir anak-anak. Alhamdulillah ya. Untuk menambah keberkahan supaya ilmu-ilmu yang kita dapat hari ini berkah dan bermanfaat buat semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Arya, tolong pimpin doanya ya. Berdoa mulai. Terima kasih ya anak-anak, pembelajaran kita sudah berakhir, Ibu akhiri. Semoga ya kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap menjaga diri, tetap ikuti protokol kesehatan di masa-masa pandemi saat ini ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.